Halo guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hore! Di video kali ini kita akan fun reading ya. Mohon maaf aku belum bisa zodiak, tapi aku berharap lusa bisa deh nyempetin diri buat bikin zodiak. So, hari ini kita akan fun reading tentang bagaimana kabar dia yang sudah pergi meninggalkanku. Oke, itu adalah hal yang paling ingin aku mencari tahu dalam diriku. Bagaimana kabar dia yang sudah pergi meninggalkanku? This is a fun reading guys. Tidak bisa 100% resonate, but sometimes you need to positive thinking ya. Oke? So, di sini aku akan buka personal reading di hari Sabtu. Oke? Buka lagi di hari Sabtu. Jadi kalian bisa yang namanya WA aku atau WA admin 2 di hari Sabtu, oke? Soalnya aku lagi bener-bener hectic kerjaan yang lain, mau nggak mau aku harus ngeduluin kerjaanku yang utama gitu. So di sini aku harus bikin 2 file, tapi aku bisa bagi waktu sih, tenang aja. Jadi kalau misalkan aku mulai personal reading itu di hari Sabtu itu udah mulai buka lagi gitu. Soalnya lagi bener-bener parah deh kerjaanku tuh, hectic banget sampai kurang tidur. Oke, 2 file aja ya. Wedding yang pertama, bagaimana kabar dia yang sudah meninggalkanku? Gimana kabar dia yang sudah pergi meninggalkanku? Okay. Getting know each other. Oke. Ada 2 file. Ini tentang bahagia sebenarnya. Cuman kita kan pengen tahu, mengulik-ngulik dia tuh lagi gimana. Silahkan kalian pilih 3 detik aja. 1, 2, 3. Aku daripada pilih file 2, aku lebih pilih file 1. Oke? Kalau pribadi. Oke, kita akan tarik kartu tarotnya. Tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. The world. Ya. Eight of Wands. 10 of Wands. 10 of Swords. Sorry guys, salah. 6 of Swords. 2 of Wands. I see guys. Queen of Pentacle. 9 of Pentacle. Satu lagi, bismillah. 4 of Pentacle. It's about money ya. Bagaimana kabar dia yang meninggalkanku? So, di sini aku melihat dia lagi fase, jujur dia pengen wedding, pengen cepat-cepat menikah saat ini. Jujur banget ya, dia ingin cepat-cepat menikah. Mungkin dengan orang yang akan datang di dalam hidupnya dia. Dia lagi deketin orang, tapi dia berharap dia akan menikah ya dengan orang itu. Atau dia memiliki hubungan dengan seorang yang dia berharap dia sama orang itu bersatu dan mereka akan menikah gitu. Saat ini kondisi dia lagi mencari tujuan hidup saat ini. Dia lagi berusaha menjadi dirinya sendiri, mencari tahu apa dia yang inginkan, apa yang dia inginkan, dia butuhkan dalam hidup. Dia mencari tahu, menelaah dalam dirinya gitu, menelaah dalam dirinya apa yang dia butuhkan di hidup ini gitu. Dan dia mencari-cari itu sampai akhirnya dia menemukan. Mungkin
dengan dia sendiri dulu saat ini, tapi dia sedang mengincar ya, sambil jelalatan matanya, jajan mata gitu ya. Dia memfokuskan pada sosok wanita saat ini. Walaupun dia sendiri, tapi dia sedang memfokuskan pada sosok satu wanita yang mungkin akan memberikan kebahagiaan buat dia. Tapi kayaknya dia ada dua problem di sini. Saat dia sedang mendekati orang itu, dia jatuh. Why? Karena mungkin orang itu masih belum tertarik pada dia, bisa jadi dia melihat kamu adalah pribadi yang gila dia baru putus sama orang lain, kenapa deketin gue gitu. Jadi di sini akan ada kegelisahan buat dia, kegelisahan yang dimana dia sama orang itu jatuh gitu. Dia merasa tertolak sama orang itu, ya, merasa tertolak. Aku ngelihatnya berat, soalnya orang itu kayak mengetahui dia itu sudah menyukai kamu, dulunya pernah berpacaran sama kamu, terus kandas, pada akhirnya dia malah mengejar wanita itu atau pria itu. Terus kayak kesannya berat, soalnya mungkin banyak yang ngejarnya LDR, ya, orangnya itu LDR, kayak jauh beranjak di ujung seberang sana. Seakan dia ini benar-benar susah buat menuju tempat yang dia inginkan, susah ingin datang ke tempat wanita itu, orang itu, pria itu. Seakan berat, perjalanannya jauh, makan waktu gitu kan. Terus jadi dia mikir ke depannya, seakan dia tuh memikirkan, dia memandangi dia wanita atau pria itu dari jauh, terus dia berpikir, ini worth gak sih kalau misalkan saya kejar. Dia mikir kayak gitu. Dia berharap menikah sama orang itu, tapi dia juga yang bingung pada akhirnya, karena keadaannya berbalik, tidak seperti yang dia harapkan. Dia berharap wanita itu akan mengerti dan peka terhadap orang ini, tapi ternyata no. Dia sosok wanita itu atau pria yang dia incar seakan tidak memberi harapan balik buat dia gitu. Saat ini fokusnya dia adalah mencari uang, ya, kestabilan diri. Terus banyak kayak namanya nge-keep money itu dalam bentuk memberikan kepada keluarga. Banyak yang mereka tuh lebih intimate ke family, intimate ke teman-teman, orang di sekitar dia. Banyak dari mereka itu yang pada akhirnya lebih memilih untuk ya udahlah, sekarang hidup buat senang-senang dulu gitu. Karena mereka itu mikir kalau misalkan mereka jatuh cinta, mereka deketin orang maupun cowok atau cewek lagi, itu akhirnya bakal kembali ke hal ini lagi, jatuh lagi. Karena aku melihat dia masih belum stabil sebenarnya untuk hubungan, ya. Dia masih belum stabil. Jadi karena dia sebenarnya juga masih belum bisa membuka hati, pada akhirnya orang itu akan terlena gitu. Apa ya? Jadi berkata dia masih belum bisa membuka sepenuhnya. Jadi alam semesta bilang, kamu ini masih belum bisa membuka hati, jangan sosok belagu buat macarin anak orang, lu mau bikin anak orang sakit hati. Dia jadi terlena karena mungkin selama ini ngerasa dirinya paling bener gitu. Apa sih gue ngomongnya, maaf ya kalau salah ngomong, keder soalnya ngebaca energi seseorang yang emang udah pergi jauh dan gak balik. Jadi terlena sama hidup sih dia orangnya terlalu duit money lovers dia. Pada akhirnya dia nggak bisa mentingin perasaan juga. Oke? Aku mau lihat energi dia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Romantic feelings, dia butuh seseorang yang bisa nyimbangin perasaannya dia saat ini. Dia tuh butuh seseorang yang buat nge-hugs dia, butuh seseorang buat
selalu ada buat dia, butuh orang yang selalu perhatian buat dia gitu. Dia butuh orang yang seperti itu, dia butuh orang yang benar-benar bilang kamu itu nggak apa-apa gitu. Jadi saat ini yang dia butuhkan adalah orang yang benar-benar bisa menikmati waktu bersama dia gitu. Bagaimana dia ya saat itu seperti ini, dia menyukai seseorang namun pada akhirnya orang itu pergi menjauh karena belum waktunya aja dia mendapatkan cinta lagi gitu. Oke, terima kasih PL1. Kita lanjut ya PL2 ya. Oke, thank you. Getting know to each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Ya, di sini orang yang kalian fokuskan mungkin sedang mencoba mendekati seseorang, ya, lagi mencoba mendekati seseorang dan bisa dibilang lagi PDKT lah saat ini. Ya, oke, sebentar. Aku buka kartu dulu. Ada The Hangman, ada Knight of Cups, The Two of Wands lagi, The Page of Cups. Ya, dia lagi bimbang. The Fool, Three of Pentacle. Dia harus memulai yang baru sih guys. Nine of Pentacle, Six of Cups. Oke, guys. So, di sini aku melihat orang yang kalian fokuskan saat ini, dia ini sebenarnya lagi berusaha untuk move on. Ya, lagi berusaha untuk move on. Dia ini lagi berusaha untuk stabilin perasaannya lagi. Ya, untuk stabilin perasaannya lagi saat ini loh. Ingin benar-benar melupakan masa lalu, dimana dia harus benar-benar beranjak, ya, berjalan beranjak untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Dia berharap nggak jatuh ke lubang yang sama, jatuh lagi. Namun dia bimbang guys, PL2. Namun dia bimbang. Kenapa aku bilang dia bimbang? Karena seakan ketika dia sedang membuka perasaannya, sedang membuka harapan barunya yang dia inginkan buat hubungan, akan jatuh. Dia ngerasa setiap cinta yang datang ke dia itu berakhir sia-sia, bakal jatuh ke jurang terus. Dia ngerasa setiap dia deketin orang itu pergi gitu. Wow. Atau orang itu tidak menerima cinta dia. Saat ini dia dihadapkan untuk bertemu dengan seseorang. Dia lagi banyak nih dekat sama orang. Makanya ada getting know each other. Dia lagi banyak dekat sama orang, cuman gak ada yang ngeklik gitu sama dia. Entah dia lagi fokus ke materi, ke karir, tapi aku ngelihat belum ada yang bener-bener serak sih ke dia. Dia belum serak sama seseorang saat ini. Dia benar-benar belum fokus ke satu orang, belum klik satu orang. Kayak ya udah, jadi jalanin aja gitu. Kalau misalkan jadi ya jadi, syukur. Kalau enggak ya enggak. Ada Six of Cups. Dia lagi berbagi cinta sih. Mau kemana aja dia kayak udah lagi bodo amat gitu. Kayak seakan dia tuh kayak nggak memfokuskan rasa cintanya kepada satu orang aja saat ini. Jadi keadaan dia tuh bener-bener lagi yang pingin have fun, sebenarnya dia karena emang takut membuka perasaan lagi, karena setiap dia berusaha untuk membuka perasaan selalu jatuh, selalu merasa terbodohi, selalu orang itu pergi dari dia gitu. Kayak belum benar-benar ditemukan sama sosok jodoh sesungguhnya gitu. Bagaimana keadaan dia yang sudah pergi meninggalkanku? Bagaimana keadaan dia yang sudah pergi meninggalkanku? So.
dia lagi banyak introspeksi, banyak berdoa, banyak berjalan ke arah spiritual ya. Dengan begitu dia jadi lebih, oh ternyata gue kurang ibadah, jadi sadar sendiri. Banyak hal yang membuat dia sadar sih saat ini. Mungkin dia faktor selama ini dia salah jalan, salah pergaulan, jadi dia lebih mature ya. Saat ini dia lebih mature, lebih banyak ibadah, banyak berharap yang indah-indah. Insya Allah. Mungkin kalau misalkan kamu jodohnya, kamu kan sama dia kembali akan bersatu gitu. Jadi dia lagi berharap seperti itu. Dia berharap dikasih jodoh yang baik, jodoh yang terbaik sama Tuhan. Saat ini dia lagi berharap itu terus yang ada di kepalanya. Soalnya dia bimbang. Setiap dia membuka perasaan, selalu datang orang yang salah di hidupnya. Gitu. Oke guys, seperti itu. Jadi ya semoga bisa jadi bahan introspeksi kita semua. Dan jadi lebih baik buat manusia, baik kita juga gitu. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, bisa bagikan ke teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku, buat teman-teman sama tarot reader juga, Mas Edson, terus Ko Edson, aku manggil Ko Edson, terus Mbak Z, thank you so much. Kita bergabung di Instagram dan saling ngobrol di Instagram. Senang banget kita bisa saling sharing saat ini. Kalau mau follow aku bisa di Instagram aku di Vika_Hime. Okay, see you guys, thank you so much, bye.